Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Eri Satria Yunatama, dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 12 semester 1. Nah, Sobat Teras, kita masih berada di KD 3.1, yaitu perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan atau memberikan materi berkaitan dengan faktor penyebab perubahan sosial. Kalau kita lihat di peta konsep pembelajaran kita masih di subbab hakikat perubahan sosial dan subbab kecil lagi, yaitu mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Kalau di video-video sebelumnya mungkin Sobat Teras sudah menonton pengertian, teori, hingga bentuk-bentuk, maka di video kali ini kita akan fokus nih, menganalisis faktor penyebab perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, ini tujuan videonya. Jadi nanti kalau Sobat Teras selesai menonton video ini bisa memahaminya dengan baik. Nah, perlu kita tahu juga bahwa perubahan sosial nih Sobat Teras yang ada di dalam masyarakat kita, pasti itu ada faktor penyebabnya. Coba deh Sobat Teras perhatikan, mungkin punya teman atau di lingkungan Sobat Teras semua, ada yang berubah, pasti ada penyebabnya. Mungkin teman Sobat Teras semua, dia berubah nih, kenapa dia menjadi rajin sekali ya di pembelajaran. Nah ternyata dia ada nih faktor yang mendorong, oh ternyata di rumah dia habis dimarahi orang tuanya karena dia selalu mengikuti pembelajaran secara online tidak baik gitu. Kemudian dia hanya tutup kamera dan meninggalkan pembelajaran. Akhirnya setelah dimarahi, akhirnya dia berubah menjadi baik. Atau mungkin punya teman nih, tiba-tiba teman Sobat Teras di rumah kok dia seperti orang-orang Korea ternyata. Nah, ternyata dia habis menonton berbagai fenomena K-pop ya yang ada di Korea, akhirnya dia mengenal budaya Korea, akhirnya dia mengalami perubahan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu beberapa contoh singkat sebelum kita masuk ke materi apa saja sih sebenarnya faktor penyebab perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, Sobat Teras, banyak sekali faktor yang mempengaruhi atau menjadikan penyebab perubahan sosial di masyarakat kita. Namun secara garis besar dari bukunya Pun Mariyati, Sosiologi kelas 12 SMA, dia menjelaskan ada dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam, kemudian ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Kalau berbicara faktor internal berarti dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kenapa dia ingin melaksanakan sebuah perubahan sosial di dalam masyarakat? Faktor internal itu ada 4 nih, menurut bukunya Pun Mariyati. Yang pertama, berkurang penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan masyarakat. Yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal, menurut Pun Mariyati itu ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik, kemudian peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Seperti yang tadi saya contohkan, mungkin ada budaya K-pop yang masuk ke Indonesia dan sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja faktor yang menjadi perubahan sosial di masyarakat kita. Yang pertama, faktor internal, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Seperti kita tahu, nah ini saya menampilkan peta ya di Indonesia. Sekarang posisinya memang di Pulau Jawa adalah paling banyak nih penduduknya. Kemudian di pulau-pulau lain, nah, mungkin dilihat dari kepadatan penduduknya tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa. Nah, pertambahan penduduk sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya. Begitupun dengan adanya berkurangnya penduduk di suatu wilayah. Nah, bayangkan coba, misalnya orang-orang yang ada di Pulau Jawa ini, dia berpindah nih ke Sulawesi, kemudian tentunya di Sulawesi akan mengalami kepadatan penduduk, kalau dipindah semua. Atau misalnya nih, kalau contoh sederhananya, masyarakat di desa, dia melakukan urbanisasi ke kota ya. Kemudian di desa akhirnya penduduknya semakin sedikit. Kemudian di kota mengalami kepadatan. Nah, di kota yang mengalami kepadatan pasti terjadi perubahan struktur dalam masyarakat. Terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat di perkotaan dan sebagainya. Begitupun ketika masyarakat yang di desa. Ketika dia penduduknya berkurang, kemudian masyarakatnya pindah ke kota, maka di desa akan mengalami perubahan kondisi sosial masyarakatnya. Kelembagaannya juga akan berubah. Nah, seperti itulah mengapa bertambah dan berkurangnya penduduk bisa mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Kemudian, yang kedua, ada penemuan-penemuan baru nih di dalam masyarakat.
Penemuan baru itu bisa bersifat invention dan bisa discovery. Lalu apa nih penemuan baru invention atau discovery itu? Nah, kita akan bahasnya nih satu persatu. Oke, saya mulai dari discovery ternyata. Discovery adalah suatu penemuan yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang sebelumnya. Jadi sudah ada tetapi belum diketahui oleh orang sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya penemuan benua Amerika. Sebelumnya benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Nah, maka Columbuslah menemukan benua Amerika. Itu namanya discovery. Jadi menemukan sesuatu yang sudah ada tetapi belum diketahui orang sebelumnya. Nah, kemudian ada invention, adalah suatu penemuan yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi dari manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru manusia itu. Misalnya, penemuan teori pembelajaran, teori-teori dalam ilmu pengetahuan kita, kemudian misalnya penemuan adanya pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Nah, tentu saja muncul ide atau kreativitas berdasarkan hasil pengamatan pengalaman dari hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukan benar-benar baru. Nah, ini namanya invention. Nah, di dalam penemuan-penemuan baru ada dua, discovery dan invention. Semoga Sobat Teras bisa memahami semua ya. Apa itu discovery, apa itu invention. Nah, di dalam penemuan-penemuan baru itu juga Sobat Teras bisa menentukan sebuah arah perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Mari kita bahas yang pertama. Menurut si Surjono Sukamto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar di halaman 356, dia menjelaskan bahwa pengaruh penemuan baru terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat kita itu ada 3. Yang pertama adalah penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lain. Gambarnya seperti yang saya kasih kursor ini yang pertama. Jadi misalnya lingkaran ini adalah penemuan baru, ditemukannya televisi atau mungkin ditemukannya internet atau ditemukannya tablet dan sebagainya. Akhirnya bisa berpengaruh kepada bidang lain. Dengan ditemukannya internet bisa mempengaruhi bidang perekonomian, bisa mempengaruhi bidang pendidikan, bisa mempengaruhi sosial dalam masyarakat apapun itu, baik itu keluarga dan sebagainya. Nah, itu ada satu penemuan yang bisa memencarkan kepada bidang-bidang yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga masyarakat ke lembaga yang lain. Jadi ada penemuan baru kemudian menjalar. Nah, gambarnya seperti yang saya kasih kursor ini, menjalar nih. Contohnya apa? Misalnya ditemukannya pesawat terbang. Akhirnya dia mempengaruhi nih bagaimana industri penerbangan itu mempengaruhi di bidang pertahanan kita atau di bidang peperangan masyarakat. Kemudian bisa mempengaruhi lagi nih kepada sektor strategi bagaimana dia bisa mempertahankan sebuah negara. Ternyata kita melengkapi dengan pesawat-pesawat yang canggih dan sebagainya. Atau bisa mempengaruhi bagaimana strategi berperang bagi negara yang mereka sedang berperang. Nah, itu menjalar. Atau misalnya nih, ditemukannya tablet atau Android yang bisa mengakibatkan seorang terpengaruh nih terhadap adanya fasilitas atau moda belanja nih, P1-nya. Kemudian menjalar lagi ke P2. Banyak sekali marketplace yang dia mendirikan tempat untuk jual beli secara online. Nah, itulah contoh penemuan baru yang mengakibatkan perubahan menjalar dari satu lembaga ke masyarakat lain. Jadi menjalar. Dan biasanya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang kedua menurut si Surjono Sukamto. Kemudian yang ketiga, penemuan baru mengakibatkan satu jenis perubahan. Jadi ada penemuan-penemuan yang mengakibatkan sebuah perubahan baru. Misalnya nih P1, P2, P3. P1 ditemukannya kereta api, P2 ditemukannya pesawat terbang, mobil dan sebagainya. P3 ditemukannya teknologi, misalnya teknologi di dalam kehidupan manusia. Nah, akhirnya dengan adanya penemuan pesawat terbang, moda transportasi, kemudian teknologi itu mungkin bisa pesawat telekomunikasi atau telepon, HP dan sebagainya, mengakibatkan perubahan baru. Ada daerah suburban.
atau daerah pusat-pusat modern yang lainnya. Kalau yang sebelumnya hanya terpusat misalnya di DKI Jakarta, dengan adanya kereta api, pesawat terbang, mobil, ditemukannya telepon genggam dan sebagainya, akhirnya menyebarlah pusat-pusat modern selain di DKI Jakarta. Nah, ini yang ketiga, penemuan baru bisa mengakibatkan satu jenis perubahan. Nah, ini keterangannya ya, ini arahnya, ini adalah penemuan, PIP adalah penemuan baru. Nah, ini adalah mengapa faktor penemuan baru itu bisa mengakibatkan perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Dan kita tahu dan kita harus bisa menerima nih bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita selalu ada penemuan-penemuan. Karena hakikatnya masyarakat kita itu ingin hasratnya menjadi lebih baik. Keinginan tahu masyarakat di dalam kehidupan kita itu sangat besar sehingga kita selalu melakukan penemuan-penemuan baru. Nah, itu yang kedua, yaitu berkaitan faktor intern penyebab sebuah perubahan sosial. Kemudian, apa nih faktor intern berikutnya? Yang ketiga ada pertentangan masyarakat atau konflik. Pertentangan masyarakat atau konflik, di sini saya menampilkan salah satu contoh pertentangan masyarakat yang menghasilkan sesuatu hal yang positif. Pada dulu, sebelum kita merdeka, terjadi nih pertentangan atau konflik antara golongan tua dan golongan muda, sehingga pada waktu itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Namun hasilnya apa? Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok tersebut, sehingga mengakibatkan adanya kesepakatan bersama nih antara golongan muda dan golongan tua untuk mengakibatkan perubahan bahwa kita tidak mau terus-menerus terjajah dan akhirnya merdeka. Nah, banyak sekali pertentangan atau konflik dalam masyarakat kita membawa dampak sebuah perubahan. Baik itu perubahan ke arah yang lebih baik atau justru malah konflik bisa mengakibatkan pula kepada perubahan yang mungkin mengakibatkan kemunduran atau regresi. Sangat mudah dipahami. Kemudian yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, seperti lahirnya ilmu sosiologi ini bermula juga ada dengan revolusi yang terjadi di Prancis, seperti yang saya tampilkan di gambarnya, di mana sistem pemerintahan mereka dari monarki berubah. Dan revolusi Prancis itu menjadi sesuatu revolusi yang sangat berdampak di dunia Eropa, karena berdampak kepada negara-negara yang lain juga. Nah, masyarakat Prancis, negara Prancis, dia ingin berevolusi nih, dari pemerintahan monarki yang sangat lama sekali, kemudian dia berevolusi untuk menjadi pemerintahannya lebih baik dibandingkan pemerintahan monarki. Nah, itu menjadi faktor internal di dalam penyebab perubahan sosial di masyarakat kita. Sama dengan revolusi kemerdekaan kita masyarakat Indonesia ingin merdeka dari bangsa asing, dari bangsa penjajah, akhirnya kita melakukan revolusi kemerdekaan. Nah, ini adalah faktor yang keempat. Nah, Sobat Tera semua, jadi faktor internal itu ada 4 tadi. Yang pertama adalah adanya bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua ada penemuan-penemuan baru, yang ketiga ada pertentangan atau konflik sosial, yang keempat ada pemberontakan atau revolusi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, di dalam bukunya Kun Mariyati ada 3 faktor secara garis besar yang bisa mengakibatkan perubahan secara eksternal. Yang pertama adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Seperti gambar yang saya tampilkan ini, misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir, mungkin itu angin, puting beliung dan sebagainya, atau tsunami, itu adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia kita. Dan itu bisa mengakibatkan perubahan. Kenapa? Dengan adanya bencana alam, mungkin orang kehilangan rumah tinggal. Dengan adanya bencana alam, tsunami, orang tidak mempunyai mata pencaharian, justru bisa mengakibatkan misalnya kriminalitas, karena orang membutuhkan sesuatu hal yang dia cukupi untuk kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah faktor eksternal yang pertama, berkaitan lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Kemudian yang kedua, peperangan nih. Peperangan antara misalnya sebuah negara diserang dengan negara lain. Nah, kemudian itu akan membawa akibat perubahan sosial di negara yang berperang. Nah, seperti yang saya tampilkan, pasti perubahannya masyarakatnya kacau ya. Kerusakan-kerusakan di mana-mana, mungkin di sini masyarakatnya tidak merasa aman, hidupannya tidak damai dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, contohnya nih para fans-fans yang suka dengan budaya Korea, maka dia akan
kehidupannya sehari-hari mengikuti budaya-budaya Korea. Atau misalnya budaya kita ditiru atau dicontoh oleh masyarakat lain, negara lain selain Indonesia. Nah, ini adalah faktor kebudayaan yang bisa mempengaruhi sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Ini contohnya misalnya budaya angklung kita digemari oleh masyarakat Eropa, sangat luar biasa bagus. Jadi, Sobat Era semua, faktor eksternal yang bisa menjadi penyebab perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua ada peperangan, dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Nah, semoga Sobat Era sekarang mulai bisa nih menganalisa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian mencermati apa sih faktor yang menyebabkan perubahan yang terjadi di masyarakat sekitar saya atau di sekitar lingkungan Sobat Era semua. Dan cobalah sering-sering menganalisis berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga harapannya Sobat Teras bisa berpikir kritis dan bisa melihat apapun gejala atau fenomena perubahan yang ada di masyarakat kita. Sekian dan terima kasih materi berkaitan dengan faktor penyebab perubahan sosial. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.